Kami dari LBH DPP Aspek Indonesia bersama dengan kawan-kawan kami di belakang ini adalah 40 pekerja tetap SCTP yang saat ini digugat oleh PT SCTP dalam hal gugatan PHK. Kawan-kawan 40 pekerja SCTP ini adalah pekerja tetap yang dimana oleh PT SCTP mau dialihkan menjadi pekerja kontrak di perusahaan outsourcing. Makanya kita ingin buktikan pada persidangan yang ke-10 ini kita membawa beberapa bukti rekaman terkait dengan skorsing yang dilakukan oleh PT SCTP yang sangat tidak manusiawi dan melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku. Tadi dalam persidangan majelis mengizinkan untuk diputar rekaman-rekaman itu yang antara lain terungkap ya bahwa skorsing itu sangat arogan, di mana seorang manajer HRD yaitu Immanuel secara terbuka menyatakan bahwa apa yang diinginkan oleh PSSP untuk menskorsing kawan-kawan ini itu adalah kehendak mereka, tapi tidak membuktikan bahwa itu berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa akibat dari skorsing ini kemudian seluruh akses termasuk akses jaminan kesehatan, akses layanan hak-hak yang mestinya diterima kemudian diputus pada saat itu, sehingga ada beberapa korban termasuk ada anak satu orang dari 40 kawan ini kemudian meninggal dunia. Itu karena jaminan dari SCTP itu kemudian dicabut. Makanya dalam persidangan tadi itu majelis hakim juga melihat dan semoga memutuskan seadil-adilnya supaya kawan-kawan ini dipekerjakan kembali menjadi pekerja tetap di SCTP, karena PHK-nya sama sekali tidak pernah dibuktikan sesuai dengan aturan atau mekanisme yang mestinya dijunjung tinggi oleh setiap warga negara yang baik. Ya, menambahkan yang disampaikan oleh Ahmad Fauzi bahwa pada kasus ini kita sebagai tergugat tapi juga kita menggugat balik pihak PT SCTP. Jadi pada sidang tadi seperti yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Fauzi bahwa kita membuktikan skorsing yang dilakukan oleh PT SCTP kepada 40 karyawan tetap PT SCTP ini tanpa surat skorsing tertulis. Hanya 11 pekerja yang menerima surat skorsing tertulis. Selebihnya itu tidak pernah mendapatkan surat skorsing tertulis. Kemudian dalam pembuktian tadi kita juga membuktikan bahwa sebelum kawan-kawan ini menerima surat skorsing, kawan-kawan sudah tidak boleh masuk bekerja. Bahkan ketika kawan-kawan akan masuk bekerja, pihak manajemen menghembuskan isu kepada polisi, dalam hal ini wilayah kepolisian Tanah Abang dan kepolisian Polres Jakarta Pusat, bahwa kawan-kawan itu mau demo. Nah, pada tayangan tadi dalam video yang kami sampaikan di hadapan pengadilan, jelas bahwa kawan-kawan ini bukan demo datang ke PT SCTP, tapi sebagai pekerja karena masih punya hak masuk bekerja, tapi justru dibilang demo kan isu. Kemudian juga kita membuktikan dalam tayangan tadi bahwa akses kesehatan ditutup seperti yang disampaikan oleh Ahmad Fauzi tadi. Kemudian dalam tayangan tadi pun jelas kalau teman-teman yang ada di sini melihat tayangan rekaman tadi pasti akan tertawa. Bapak melihat bagaimana Immanuel Siono waktu itu sebagai manajer HRB, kepala divisi HRB, mencoba membuat surat skorsing lagi, kan lucu. Akhirnya dibantah lagi, tidak ada lagi. Jadi nanti kita akan tayangkan itu. Bukti-bukti DVD ini akan kita tayangkan di hadapan penonton semuanya. Tadi tidak ikut dalam sidang ini dan pasti akan melihat bagaimana kesewenang-wenangan manajemen PT SCTP kepada 40 pekerja tetap PT SCTP. Ya, dalam persidangan tadi itu penggugat juga membawa bukti tambahan
tapi kita melihat bukti tambahan itu sama sekali tidak terkait dengan masalah pembenaran terhadap pemutusan hubungan kerja, karena yang dibawa adalah slip gaji kawan-kawan pekerja ISS. Jadi tidak nyambung, sama sekali tidak nyambung dengan apa yang mestinya mereka buktikan. Jadi kita melihat sejauh ini sama sekali bukti-bukti yang dihadirkan atau bukti-bukti yang hadirkan, ditampilkan itu sama sekali tidak menyentuh pada persoalan. Ke depan tentu pada minggu berikutnya setiap Kamis mungkin kawan-kawan yang melihat tayangan ini bisa hadir langsung, melihat langsung bagaimana SCTV ingin melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar untuk mengalihkan kawan-kawan SCTV, pekerja tetap SCTV dengan berbagai cara. Besok itu mereka akan menghadirkan ahli, katanya. Nggak tahu ahli dari mana. Dalam persidangan tadi mereka minta 2 minggu, tapi majelis hakim meminta 1 minggu karena memang dalam persidangan di PHI harus berasaskan cepat, ya. Jadi kalau mereka minta 2 minggu, makanya hakim meminta 1 minggu dan mereka bersedia. Semoga memang mereka bersedia dan pada minggu besok itu memang mereka menghadirkan saksi ahli. Ya, menambahkan mengenai pembuktian yang tadi sudah kami sampaikan melalui di video rekaman. Ini menguatkan semua dalil-dalil yang telah kami ajukan dalam gugatan balik kepada pihak PT SCTV, juga menguatkan bukti-bukti yang sudah kita ajukan sebelumnya, yaitu surat sourcing kepada 11 pekerja PT SCTV, di mana dalam surat sourcing itu dinyatakan dicantumkan sourcing tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, dalam tayangan tadi jelas ucapan manajer HRD Immanuel Siono jelas sekali dengan arogansinya menyatakan sourcing dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, ini jelas. Kalau teman-teman membaca peraturan perusahaan PT SCTV, itu ada bahwa sourcing itu paling lama 6 bulan. Ini mana ada sourcing tanpa batas waktu gitu. Nah, ini sudah mau 12 bulan ini. Satu hal lagi, bro. Ya, menurut bro, surat sourcing yang dilayangkan pertanggal 1 Juni 2012. Sementara teman-teman mendapatkan surat sourcing itu baru tanggal 4. Menurut bro, gimana pandangannya? Ya, itu menunjukkan kebodohan lah. Ya, manajemen PT SCTV gitu kan. Sekali lagi, sourcing mesti ada batas waktunya. Tidak bisa sourcing tanpa batas waktu. Dan itu jelas, PP, peraturan perusahaan PT SCTV itu siapa yang buat? Manajemen PT SCTV kan? Ya. Itu jelas pasalnya. Sourcing paling lama 6 bulan, itu sudah jelas. Kalau sourcing lebih dari 6 bulan itu artinya apa? Tidak sesuai, tidak sah, gitu. Sampai detik ini kawan-kawan tidak bisa masuk kerja, padahal sudah lebih dari 6 bulan dan ini sudah mau masuk 12 bulan. Nah, menambahkan lagi bahwa dalam gugatan balik yang telah kita sampaikan pada sidang-sidang sebelumnya, kemudian dijawab oleh pihak PT SCTV melalui kuasa hukumnya, melalui replik, ya, itu jawabannya nggak nyambung. Jelas sekali saya katakan tidak nyambung. Kemudian kita bantah lewat duplik kan. Kemudian bukti-bukti yang diajukan oleh PT SCTV, ya, selama 3 kali persidangan dalam 3 minggu yang lalu, nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan 40 pekerja tetap PT SCTV ini gitu. Yang diajukan buktinya Budi siapa gitu kan? Nah, nggak ada nama Budi di sini gitu loh. Siapa lagi gitu kan? Jadi bukti yang menyangkut kawan-kawan ini tidak ada diajukan oleh PT SCTV. Justru kami yang mengajukan bukti itu. Sourcing kita ajukan sebagai bukti. Kemudian ID, SK pengangkatan karyawan tetap, semua sudah diangkat. Ya, PT SCTV ini mencoba menutupi segala penyimpangan yang dilakukan, mencoba mengelabui majelis hakim. Nah, kita sampaikan bahwa kita pastikan bahwa kita menang. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh!